Bali Tato Expo 2022 merupakan edisi kelima acara tato tahunan terbesar di Bali. Dimulai pada tahun 2016, Bali Tato Expo selalu berhasil menarik perhatian pengunjung di setiap tahunnya. Kali ini, Bali Tato Expo diikuti oleh seniman tato lokal, seniman nasional, dan internasional. Kegiatan yang berlangsung di South Beach Area, Discovery Mall, Kabupaten Badung, diagendakan selama 3 hari mulai dari tanggal 29 hingga 31 Juli 2022. Event Koordinator Bali Tato Expo 2022 yakni Indah Jayanti mengungkapkan kegiatan ini akan dibagi menjadi 2, yakni di indoor area dan outdoor area. Lebih lanjut, Jayanti juga menjelaskan tercatat ada sebanyak 11 partisipan internasional akan mengikuti kegiatan ini, di antaranya dari Vietnam, Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan, Denmark, dan India. Kalau yang sekarang itu nggak jauh beda dengan yang 2 tahun yang lalu, karena kebetulan yang tahun lalu itu kan kita bukan Bali Tato Expo, tapi lebih ke Kuta Tato Beach Festival. Itu skalanya masih yang nasional. Kalau yang sekarang kan internasional, itu memang annual event kita, jadi emang event tahunan. Cuman karena kebentur pandemi kemarin, jadi yang tahun lalu kita menyelenggarakan yang skala kecil aja, bukan yang skala gede. Kalau jumlah tato artis yang sekarang itu sekitar 106 booth, internasionalnya itu ada kalau nggak salah sekitar 11 partisipan. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Vietnam, ada dari Taiwan juga ada, Aussie juga ada, sama yang sisanya yang lokal sih, yang di Bali, yang seluruh Indonesia sih. Event ini juga diramaikan dengan kontes tato yang mengambil beragam tema. Untuk hari pertama di tanggal 29 Juli 2022, tema yang diambil terkait anime, animal, horror, dan video game. Beberapa juri yang hadir di antaranya Atta Ing dari Happening Tattoo, Dodi Pras dari Lumina Tattoo, dan Alex Van Dutch dari World Tattoo Event. Yang menarik di indoor area adalah City Tattoo Battle, sebuah ajang kontestasi tato yang telah sembuh, yang dianggap lucu, aneh, gagal, typo, atau bisa dibilang jelek. Pengunjung yang ingin melihat kontes ini hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 30.000 per hari. Ada kategorinya, kalau hari pertama ada yang anime, terus ada animal, ada kuta, terus juga ada yang tadi ada horor, ada video game. Yang besok juga ada beberapa kategori tertentu, sekitar 4 atau 5 kategori, sedangkan yang terakhir itu yang large, yang tato yang gede-gede, sama ada juga tato mikro yang dia itu minimal 5 cm kayak gitu. Terus kita juga ada yang terbaru sih, kita ada tato jelek-jelekan tato sih, city ya, maksudku worst tato. Jadi yang dilihat itu adalah bukan seberapa bagus tatomu, tapi seberapa jelek tatomu. Kayak contoh misalnya ada yang typo, atau misalnya ternyata gambar banteng di sini, atau ternyata ada temenku yang dia bullshit tapi L-nya cuma 1, yang kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih. Itu worst-nya. Sedangkan tato show-nya itu tato-tato yang udah dibuat sekitar sebulanan, atau artinya dia nggak bikinnya itu di sini di selama acara, tapi sudah dibikin di luar, itu diikutkan di sini, ikut kontesnya, itu tato show-nya. Yang menurut aku seneng banget karena di sini aku ngangkat tribal, dan ini kategori tribal pertama ada di Bali. Jadi aku excited banget ngikutinnya. Dan menurut aku ini emang benar-benar support tato artis yang lain untuk yang kategori yang lain juga gitu kan. Selama ini Bali Tato Expo ada ya black and grey color, dan menurut aku pribadi kita punya budaya yang besar, kayaknya emang harus diolah yang baik sih. Dan itu menurut aku oke banget. Nah, tribal ini sendiri signifikan dibanding kayak ornamental atau geometri.
dari susunan kita juga udah beda sekali. Aku di sini lebih main ke layout. Jadi yang ditonjolkan bukan sekedar tatonya aja, tapi aku main layout dari shape body, shape badannya kayak mana cocoknya si dia, karakternya seperti apa orangnya. Dan di situ sih memang benar-benar kayak kita dapetin yang pas. Karena menurutku tato itu dua kerjasama yang baik ya, antara tato artis sama ke klien. Jadi aku garap sebaik mungkin, tetapi klien juga harus punya kewajiban untuk merawat sebaik mungkin. Dan dia harus menerima sebaik mungkin, karena ini bakalan seumur hidup. Erwin, salah satu partisipan yang sudah mengikuti event ini sejak tahun 2016, juga berkomentar kepada masyarakat yang memberikan stigma negatif bagi orang yang bertato. Untuk Bali Tattoo Expo sendiri, aku dari awal ikut 2016, tapi nothing. Lalu terus berjalan, belajar, akhirnya sampailah di tahun ini yang benar-benar ada kategori tribal tadi. Dibawa santai aja karena tato memang bukan kriminal. Kayak ya kalau mau kriminal ya nggak tatoan juga banyak. Jadi kita bawa santai aja, kita nggak perlu gembleng, tato bukan kriminal. Santai aja bro. Kalau semakin kita kayak gitu, semakin kita kelihatan arogan kan. Santai aja, kalau kita pede aja. Orang kita ngidupin diri kita sendiri. Jadi ya, peace. Singkat cerita, dia nggak pernah terlibat dalam kriminal. Oh betul abangku, terima kasih. Terima kasih abangku. Sementara itu, di bagian outdoor area terdapat stand makanan dari para UMKM di berbagai daerah. Dan pengunjung akan disuguhkan juga dengan live musik yang akan dimulai pada pukul 17 WITA. Karena ini kita eventnya event tato, jadi kebanyakan memang mayoritas ya masalah tato gitu loh. Kita di sini ada kontesnya, ada show juga. Terus kalau yang di luar itu ada F&B-nya sama live music. Kalau live music itu malam sih biasanya setelah selesai penjurian. Kita sekitar jam 7, jam 8-an itu baru mulai musik. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.